Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang antibodi poliklonal dan monoklonal. Antibodi monoklonal adalah antibodi yang dihasilkan dari satu sel yang sama dan spesifiknya terhadap satu antigen. Nah, antibodi monoklonal ini diperoleh melalui fusi sel antara sel B dari hati dan sel penghasil tumor. Jadi, antibodi monoklonal ini dia bersifat spesifik pada satu epitop. Antibodi poliklonal ini dia juga memiliki afinitas yang tinggi karena antibodi yang dihasilkan dapat berkaitan dengan lebih dari satu epitop. Fungsi antibodi dalam tubuh itu penting, yaitu sebagai tembok pertahanan terhadap antigen seperti bakteri, virus, maupun zat beracun yang menyebabkan penyakit. Keuntungan antibodi poliklonal: waktu produksi pendek dan biaya rendah. Yang kedua, sangat stabil dan toleran terhadap perubahan pH atau buffer. Yang ketiga itu adalah afinitas tinggi, karena antibodi ini dia berkaitan dengan lebih dari satu epitop. Mereka dapat membantu memperkuat sinyal dari protein target bahkan dengan tingkat ekspresi rendah. Yang keempat itu ada toleran terhadap perubahan kecil antigen. Antibodi poliklonal ini dia kurang sensitif terhadap perubahan antigen dibandingkan dengan antibodi monoklonal. Kerugian dari antibodi poliklonal ini dia cenderung ke batch variabilitas, dan beberapa epitop membuat penting untuk memeriksa urutan imunogen untuk setiap reaktivitas silang. Selanjutnya, keuntungan dari antibodi monoklonal. Yang pertama itu pengakuan yang sangat spesifik dari satu epitop antigen. Ini adalah keuntungan dari si antigen monoklonal. Yang kedua itu lini sel hibridoma abadi memiliki kemampuan untuk menghasilkan jumlah antibodi yang tidak terbatas. Yang ketiga, konsistensi tinggi di antara eksperimen. Yang keempat itu kebisingan latar belakang minimal dan reaktivitas silang. Yang kelima, sangat baik untuk pemurnian afinitas. Selanjutnya ada kerugian dari monoklonal. Yang pertama itu mengembang monoklonal membutuhkan waktu dan membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi. Yang kedua itu mereka dapat menghasilkan sejumlah besar antibodi spesifik, tetapi mungkin terlalu spesifik untuk mendeteksi berbagai spesies. Dan yang ketiga itu rentan terhadap perubahan epitop. Bahkan sedikit perubahan dalam konformasi dapat menyebabkan kapasitas pengikatan berkurangnya secara dramatis. Perbedaan antibodi poliklonal dan monoklonal: yang pertama itu dia tidak mahal dalam pembuatannya, kemudian dia tidak butuh teknologi yang terlalu canggih. Yang ketiga, waktu produktif relatif sangat singkat. Yang keempat, menghasilkan antibodi non spesifik dalam jumlah yang sangat banyak, mengenai beberapa epitop pada antigen dan kumpulan yang berbentuk bervariasi. Sedangkan antibodi monoklonal itu dia mahal dalam pembuatannya, membutuhkan teknologi yang harus sangat canggih, dan waktu produksinya itu lama karena dia harus membentuk si hibridoma, menghasilkan antibodi spesifik dalam jumlah yang banyak. Kalau di antibodi poliklonal itu dia menghasilkan antibodi non spesifik, beda dengan antibodi monoklonal itu dia menghasilkan